Kali ini MK akan buat kejutan, akan membuat suatu gebrakan otak kanan, ya, otak kanan. Gebrakan otak kanan. Otak Gimana itu, kanan, Bang? yang mana ini nggak diduga-duga oleh Kodari. Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini. Dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam, suasana kebatinan dalam ruang sidang itu, terutama dari majelis hakim yang 8, itu sangat saya apresiasi. Alhamdulillah kita semakin yakin memenangkan pada persidangan ini. Kita yakin menang. Dan kalau dia bisa menyarankan kepada Gibran, dua hal. Saran kepada Gibran untuk tidak maju, Gibran anak presiden maksud saya. Dan saran kepada KPU untuk tidak mengeksekusi itu. Mengintai suara rakyat, mengintai dalam arti mendeteksi sebetulnya keadilan itu dibaca dengan baik oleh rakyat, atau sebetulnya keadilan yang dipaksakan karena ingin cepat-cepat pelantikan presiden. Jadi saya bisa bayangkan pembicaraan-pembicaraan yang diikuti oleh Hakim Mulia Arief Hidayat misalnya, itu mengganggu dia untuk tidur. Dan karena itu gangguan itu pasti dia bicarakan juga dengan 8 hakim yang lain kan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kesempatan kali ini kita membahas seberapa besar peluang gugatan 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya guys. Kalau kita dengar dari pihak 01 dan 03-nya, mereka begitu optimis sekali bahwa gugatan mereka ini akan dikabulkan ya guys. Ya, mari kita lihat pernyataan dari pihak 01 dan 03 ya guys. Nanti kita lihat prediksi dari Bung Rocky Gerung ya. Kali ini MK akan buat kejutan, akan membuat suatu gebrakan otak kanan, ya, otak kanan. Gebrakan otak kanan. Otak Gimana itu, kanan, Bang? yang mana ini nggak diduga-duga oleh Kodari. Itu sudah kita prediksi. Kenapa? Ini bersih MK yang sekarang ini, cenderung bersih dibanding yang sebelumnya. Yang tadi saya bilang mencoreng MK dengan tinta hitam itu, sekarang kita bisa prediksi sekarang. Nah, pemilu 2019 beda dengan sekarang. Dulu Pak Prabowo itu, mohon maaf ini soal etika ya, langsung menolak seluruh hasil pemilu tanggal 21 Mei. Saya terlibat juga. Jadi pemilu 17 April, 21 Mei ditolak oleh Pak Prabowo, sehari kemudian rusuh Bawaslu itu. Jadi berbeda. Kalau kita sangat etis ini, bahkan Pak Hamdan Zulfa, yaitu mantan ketua MK, itu oleh kita nggak boleh jadi saksi karena Pak etika. Kita menjunjung etika. Kalau mau nih Hamdan Zulfa jadi ahli, mungkin bisa membuat Pak Kodari geleng-geleng kepala, Pak Hotman Paris jadi diem, tapi nggak dilakukan karena kita menjunjung etika. Saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini. Dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam, suasana kebatinan dalam ruang sidang itu, terutama dari majelis hakim yang 8, itu sangat saya apresiasi. Kenapa? Karena mereka membuka seluas-luasnya kesempatan bagi kami semua, baik itu pemohon 1, pasangan Amin dan Muhaimin, maupun kami, Ganjar Mahfud, termasuk juga Prabowo, Gibran, dan KPU. Kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan argumentasi kita, menyampaikan bukti-bukti kita, cross-examine saksi dan ahli. Nah, Ketua Majelis itu tidak membatasi sama sekali. Jadi kalau kita kemarin itu meminta supaya didatangkan 4 menteri, waktu itu memang tidak dikabulkan. Karena dikatakan oleh Ketua Majelis, kami akan memanggil 4 menteri itu kalau kami menganggap perlu untuk memanggil 4 menteri itu. Dan yang akan melakukan wawancara atau pertanyaan itu hanya anggota-anggota Majelis Hakim. Buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu. Tapi kalau itu kebijaksanaan dari Majelis Hakim, kami menerima dengan sepenuh hati. Dan itu buat kami satu langkah maju dari Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap apa yang disebut kecurangan pemilu, atau ada yang menyebut kejahatan pemilu. Saya sangat mengapresiasi dan saya betul-betul punya optimisme. Alhamdulillah kita semakin yakin memenangkan pada persidangan ini. Kita yakin menang. Dan kalau dia bisa menyarankan kepada Gibran, dua hal. Saran kepada Gibran untuk tidak maju, Gibran anak presiden maksud saya. Dan saran kepada KPU untuk tidak mengeksekusi itu. Karena proses yang dia sampaikan harus ngomong dulu sama DPR, DPR lagi reses waktu yang tidak mungkin. Karena itu keputusannya itu tidak bisa dieksekusi. Itu kata Prof. Yusril, Mahaguru Yusril, dia memandang sebagai seorang akademisi hukum tata negara. Itu dia sampaikan sendiri. Tapi kan ternyata
Prof. Yusril punya wajah yang dua. Wajah kedua adalah wajah sebagai politisi. Nah, wajah sebagai politisi, maka keputusan itu halal. Di sini Bang Karni problematika kita itu. Jadi gampang melihatnya. Walaupun saya tidak punya latar belakang hukum, saya bisa melihat dari pandangan itu, oh secara akademis itu cacat. Secara akademis itu penyeludupan hukum. Tapi secara politik itu sah. Itu halal. Gitu. Jadi sikap kita seperti ini, itu yang membuat problematik itu muncul. Dan problematika itu muncul sampai sekarang, itu juga sudah diduga Bang Yusril dari awal. Ya itu dia ya guys, ternyata dari pihak 01 maupun 03 optimis sekali ya bahwa nantinya gugatan mereka ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya guys. Dan kita pantau saja ya. Dan apapun hasil nantinya, ya kita terima dengan lapang dada. Dan yang paling penting kita ketahui adalah mana pihak yang membela kebenaran dan mana pihak yang membela kecurangan dan politik dinasti ya guys. Ya selanjutnya kita lihat analisa dari Bung Rocky Gerung ya. Mengintai suara rakyat, mengintai dalam arti mendeteksi sebetulnya keadilan itu dibaca dengan baik oleh rakyat, atau sebetulnya keadilan yang dipaksakan karena ingin cepat-cepat pelantikan presiden. Jadi saya bisa bayangkan pembicaraan-pembicaraan yang diikuti oleh Hakim Mulia Arief Hidayat misalnya, itu mengganggu dia untuk tidur. Dan karena itu, gangguan itu pasti dia bicarakan juga dengan 8 hakim yang lain kan. Sehingga timbul semacam keinginan untuk memuliakan kembali Mahkamah. Bung Rocky, tujuh yang tujuh mungkin hakim yang lain. Anwar Usman diajak ngobrol soal itu nggak mungkin. Ya mungkin dikirimin WA doang tuh. Jadi tetap ada satu keadaan yang memungkinkan hakim-hakim ini merenungkan kembali fungsi dia sebagai the guardian of the constitution. Ya. Nah, di dalam konstitusi kita keadilan, kejujuran, kebenaran itu in optima forma, itu peringkat nilai yang paling tinggi. Jadi ditambah lagi dengan pembicaraan publik, di mana-mana ada seminar, ada diskusi yang diarahkan untuk memberi bekal pada Mahkamah Konstitusi supaya jangan takut untuk berpikir di luar aspek-aspek formil dari hukum acaranya. Itu kan itu intinya itu. Kalau soal hukum acara ya udah seolah-olah dianggap bahwa tugas Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa jumlah suara yang harus dibuktikan. Nah kalau itu sampai lebaran kodok juga nggak bisa dibuktikan itu, karena pembuktian itu memerlukan pembongkaran mesin-mesin KPU sampai kecamatan segala macam itu, walaupun data-data itu dihadirkan, tapi nggak mungkin pendalil kecurangan itu membawa bertruk-truk dokumen, sementara mereka tahu itu jebakan juga karena waktunya terbatas kan. Memeriksa 2 kontainer aja itu butuh 3 bulan. Bagaimana caranya tuh? Ya, nggak ada, saya kira mereka tidak masuk wilayah itu. Yang kita lihat kemarin justru yang diajukan soal pengangkatan pejabat. Itu yang memang kita lihat itu kan udah perencanaan jauh hari sebelum pejabat kepala daerah, Bung Rocky ya. Kemudian soal bansos itu yang ini kan. Sementara paslon 03 juga mendalilkan soal campur tangan dari aparat gitu ya, termasuk kepolisian, kemudian TNI juga disebut di situ, kemudian ASN dan sebagainya. Jadi kelihatannya memang masuk wilayah itu ya sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ini memang pertaruhan yang luar biasa karena kita pasti memahami lah betapa tingginya pressure terhadap Mahkamah Konstitusi ini dari rezim yang tengah berkuasa ini. Tetapi saya kira Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyadari, loh kan Pak Jokowi juga sudah hampir lengser kan begitu, dan pasti kekuasaannya Pak Jokowi juga mulai melemah kan. Itu saya kira pasti ada pertimbangan semacam itu juga kan. Itu real terjadi atau pengetahuan real dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin lagi punya kapasitas seperti ketika dia memerintahkan iparnya itu Paman Usman untuk mengendalikan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya hakim-hakim ini, 7 hakim ini merasa lega karena akhirnya mereka bisa berpikir secara yudisial sempurna itu, hanya untuk demi keadilan, hanya untuk demi prinsip-prinsip jujur dan adil. Jadi mereka terlepas atau tidak lagi dibebani oleh semacam perintah terselubung dari presiden. Dan kalau presiden memerintahkan secara terselubung, itu pasti hanya melalui menteri-menteri supaya bicara aja yang normatif tuh. Tetapi justru dengan ketiadaan atau ketidakcukupan informasi dari para menteri, hakim-hakim ini tertarik juga atau harusnya terdorong untuk memeriksa data yang lebih sempurna.
atau keterangan yang lebih terandal itu dari presiden sendiri. Karena itu terbuka kemungkinan juga untuk meminta presiden hadir di Mahkamah Konstitusi. Nah, sinyal itu udah cukup kuat tuh. Dan rakyat Indonesia tentu akan bergembira kalau presiden akhirnya datang ke hadapan Mahkamah Konstitusi dan mempertanggungjawabkan kebijakan dia yang sudah disinopsiskan di dalam film Dirty Vote itu kan. Jadi sekali lagi ada tuker tambah energi keadilan yang akhirnya surplusnya sekarang pada Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Dulu Presiden Jokowi dieluk-elukan, tapi setelah hasil awal pemilu itu menunjukkan bahwa itu pengeluk-elukan itu sebetulnya adalah manipulatif tuh, karena Jokowi dieluk-elukan sambil dia sebetulnya memanfaatkan kekuasaan dia untuk yang menipu secara politik dengan BLT, pengangkatan pejabat segala macam tuh. Jadi kalau kita simpulkan ada suasana lain di Republik ini yang ditumbuhkan oleh keyakinan bahwa ada kecurangan tapi akan ada penyelesaian. Lah kalau disebut ada kecurangan tidak ada penyelesaian, maka berlakulah dalil dari Pak Mahfud bahwa akan terjadi huru hara, pasti terjadi huru hara. Dari awal semua orang melihat jejak kecurangan itu bahkan diafirmasi secara agak sublim, secara agak terselubung oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melalui pertanyaannya, gestur tubuh. Tapi kalau tiba-tiba keputusannya bahwa tidak ada kecurangan, itu artinya tunggu aja gertakan rakyat di jalan-jalan. Iya, iya. Nah, ini yang saya kira banyak ditunggu orang ya, Bung Rocky. Bagaimana sih kira-kira keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan dalilnya dari paslon 01 dan 03 itu kan sama. Jadi pemilu ulang dan kemudian diskualifikasi 02. Begitu ya, Bung Rocky. Tapi kemudian kita bisa menduga apakah ini nanti kemudian semua permohonan atau gugatan itu dikabulkan atau biasanya kan hakim juga punya mengabulkan sebagian dari gugatan itu ya Bung Rocky. Saya membayangkan misalnya begini ya, soal pemilu ulang mungkin bisa ya mereka putuskan semacam itu gitu ya. Tapi kalau kemudian diskualifikasi 02 itu artinya satu paket Prabowo Gibran, menurut saya itu ada persoalan karena bagaimanapun di situ kan ada partai-partai yang mendukung juga cukup besar di situ. Ada Gerindra tentu, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat dan bahkan ada partai-partai baru yang akan bergabung, bahkan termasuk Nasdem dan juga PDIP gitu. Bahkan jangan-jangan juga PKB juga gabung di situ. Jadi saya kira di situ mungkin nanti akan terjadi kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam putusannya. Ya memang itu tuntutan optimumnya itu adalah diskualifikasi. Walaupun itu secara logis memang agak jauh untuk dilanjutkan karena diskualifikasi kan harusnya protes awal untuk tidak ikut pemilu kan itu maksudnya kan. Jadi tapi udah terjadi bahkan yang meminta diskualifikasi udah dapat suara walaupun suaranya kalah tuh. Tetapi justru itu yang hendak dipatahkan oleh 02 bahwa kalian minta diskualifikasi itu kalian dapat suara juga walaupun kalah kan ngapain? Itu namanya cengeng. Tetapi sebetulnya di dalam hukum kan kita harus bikin dugaan bahwa kecurangan itu harus ditunggu setelah hasil terjadi itu. Betul. Dan ternyata ada novum baru bahwa oke, ada pengerahan aparat, ada pembuktian bahwa ada hubungan antara BLT dan kenaikan suara di 02. Jadi semua itu memang post factum. Tetapi memang diperlukan pengujian bahwa diskualifikasi akhirnya terlihat ketika data itu menunjukkan bahwa ada kecurangan. Jadi nggak ada soal juga diskualifikasi diajukan. Hanya masalahnya implikasi dari diskualifikasi itu terhadap banyak partai, terhadap banyak caleg kan itu soalnya begitu tuh. Tetapi kelihatannya tentu sesuatu yang optimum itu bisa ditukar tambahkan dengan sesuatu yang mungkin lebih moderat tuh ya mungkin penghitungan pemungutan suara ulang dan fasilitas-fasilitas yang ada pada Jokowi akan dipaksa untuk diletakkan. Yang paling bagus adalah pemungutan suara ulang aja. Karena udah terlihat bahwa memang Jokowi nggak mungkin lagi cawe-cawe ketika ada pemungutan suara ulang. Tinggal dibandingkan aja. Kalau hasil pemungutan suara ulang itu setara dengan hasil pemungutan suara di 14 Februari, maka Jokowi yang benar. Tapi kalau variabel Jokowi dikeluarkan dari situ dan ternyata pemungutan suaranya berubah, itu memang dibuktikan secara post factum bahwa Jokowi memang memanfaatkan seluruh fasilitas negara untuk kepentingan dia. Kan orang yang udah memilih kan pilihannya sama aja kan.
Jadi nggak mungkin orang berpindah lagi pada pilihan kecuali faktor Jokowi dikeluarkan. Nah itu artinya waktu ada pemungutan suara ulang, Jokowi nggak lagi cawe-cawe, Jokowi nggak lagi kerain aparat, Jokowi nggak lagi mengundang ASN untuk berkumpul di Senayan segala macam tuh. Tapi opsi itu memang harus dibuka tuh, opsi diskualifikasi tetap harus dibuka, walaupun itu opsi tertinggi dengan konsekuensi yang paling berbahaya sebetulnya. Ya, ya. Tetapi saya kira tadi itu ya, saya kira kalau Ya itu dia guys, ya, mungkin itu saja video kita kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.